Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahmatullah dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita masih mendapat anugerah rezeki berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam dan juga nikmat mengkaji sebagian daripada ilmu Ahlul Bait alaihimus salam. Kita akan mengkaji masalah-masalah syariat, masalah fikih sebagai lanjutan dari tema-tema yang sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini dapat kita pahami dengan baik dan kita pun bisa mengamalkannya insya Allah sebaik-baiknya dengan penuh ikhlas dan kita pun berusaha untuk mengajarkannya dan menyebarkannya kepada keluarga, kawan dan tetangga kita insya Allah. Kita sampai kepada masalah yang ke-295 tentang hukum-hukum melukis dan membuat patung. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum melukis dan membuat patung. Masalah ke-295. Melukis dan membuat patung makhluk yang tidak bernyawa, baik berupa tumbuhan, pepohonan, gunung, laut, dan lain sebagainya, hukumnya adalah boleh. Jadi dalam kaitan tentang memahat dan melukis ini ada makhluk bagi dua. Ada makhluk hidup, ada makhluk yang tidak bernyawa. Makhluk hidup disebut dalam hal ini adalah manusia dan hewan atau binatang. Sedangkan selainnya seperti gunung, pepohonan, tumbuhan, dan lautan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak hidup. Dan hukum melukis atau membuat patungnya itu dibolehkan. Seperti membuat patung pohon atau membuat patung berupa gunung misalnya. Ya, atau lukisan timbul, maka itu dibolehkan. Boleh membuatnya, boleh juga menjualnya, dan dibolehkan mencari nafkah dengan jalan seperti itu. Masalah ke-296. Adapun keharaman melukis dan membuat patung makhluk yang bernyawa, seperti hewan dan manusia, pada dasarnya tidak bisa diharamkan secara mutlak. Itu diharamkan pada kondisi tertentu. Nanti insya Allah akan dibahas bahwa hukum melukis atau membuat patung berupa makhluk yang bernyawa itu pada kondisi tertentu dibolehkan, tapi secara umum diharamkan. Kita akan rinci pada masa-masa berikutnya insya Allah kita akan perhatikan fatwa-fatwa yang selanjutnya. Masalah ke-297. Apabila melukis dan membuat patung itu menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya seperti melukis sesuatu
yang mungkin saja membuat manusia menjadi kufur atau musyrik, atau membuat gambar wanita atau lelaki telanjang yang dapat membangkitkan syahwat libido seseorang. Ini jelas hukumnya haram. Karena sekalipun secara hukum awal dihalalkan, tapi di sini terkena hukum sanawi. Sehingga menjadi haram. Haram membuatnya, haram melukisnya, haram menjual belikannya, juga haram mengambil keuntungan dari pekerjaan semacam ini. Kemudian masalah ke-298. Memperbaiki dan merenovasi lukisan yang berkaitan dengan suatu agama seperti lukisan Hadrat Isa Al-Masih sallallahu alaihi milik agama Kristen, hukumnya diperbolehkan. Kecuali hal itu menyebabkan kebatilan atau kesesatan atau kerusakan lainnya. Di sini merujuk kepada hukum awali, yaitu hukum dasar. Pada dasarnya, memperbaiki lukisan yang sudah rusak atau sudah lapuk. Lukisan itu berupa misalnya patung Isa Al-Masih atau gambar beliau yang diletakkan di gereja misalnya atau di rumah seorang Kristen. Hukum awalnya dibolehkan sekedar memperbaiki atau merenovasi. Tetapi kalau nanti dianggap membantu menyebarkan kebatilan misalnya atau menambah kesesatan orang lain, maka tentu tidak diperbolehkan. Ya. Misalnya ketika katakanlah pemilik rumah memiliki lukisan Isa Al-Masih misalnya yang disalib. Sudah lapuk, sudah tua dan ada kerusakan, diperbaiki bingkainya atau lukisan tersebut. Ya, kalau tidak diperbaiki, maka tidak menjadi masalah buat mereka. Tidak menambah kerusakan bagi akidah mereka. Tapi kalau diperbaiki misalnya, maka akan membuat banyak kebatilan di dalam rumah itu, menambah nanti anggota keluarganya menjadi tertanggang Kristen, agama yang batil itu, atau kerusakan yang lainnya. Maka pada kondisi seperti ini terkena hukum sanawi, yaitu tidak dibolehkan dan diharamkan. Kalaupun dikerjakan juga, maka uangnya dari hasil memperbaiki lukisan tersebut menjadi uang yang batil, uang yang haram dan tidak berhak untuk diambil. Masalah ke-299. Membuat tato di bagian badan sekalipun dalam bentuk gambar makhluk hidup, pada dasarnya tidak diharamkan. Saya ulangi, membuat tato di bagian badan, bagian tangan, bagian dada, bagian badan yang lain, sekalipun tato itu dalam bentuk gambar makhluk hidup, seperti hewan, ya, singa misalnya, atau apalah, pada dasarnya tidak diharamkan. Wudhu dan mandi wajib pun sah dengan adanya tato tersebut. Jadi tidak dianggap menghalangi masuknya wudhu ke dalam kulit tersebut. Jadi dibolehkan. Ini hukum awalnya tentunya. Ada nanti berakibat dia menjadi congkak atau sombong atau misalnya terkena penyakit yang lain, itu urusan akhlak, itu masalah kedua. Tapi secara fikih itu dibolehkan dan wudhunya atau mandinya dianggap sah. Ya. Masalah ke-300. Pada dasarnya, perlu diperbaiki ini, pada dasarnya hukumnya boleh membeli, menjual dan menyimpan lukisan dan patung. Ya. Karena hukum membuat patung berbeda dengan menjual belikannya dan menyimpannya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa secara hukum awali pada dasarnya dibolehkan membeli, menjual dan menyimpan lukisan dan patung. Nah, sampai di sini sudah dianggap selesai masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah hukum melukis patung dan gambar. Nanti insya Allah kita akan lengkap dengan tanya jawab yang ada di kitab fatwa-fatwa atau ajwatul istiftaat, ya, untuk menambah wawasan kita dan kita tambah melekat insya Allah hafalan kita atau ingatan kita tentang hukum-hukum tersebut insya Allah.
Berikutnya termasuk bab muamalah adalah masalah haja, masalah mengejek orang lain. Masalah ke-301. Haja ialah ungkapan atau kalimat yang disusun dalam bentuk syair yang isinya menyebutkan aib seseorang atau permusuhan atau ghibah atau dusta dan semisalnya. Haja termasuk perbuatan yang diharamkan syariat. Masalah haja ini biasa terjadi di dunia Arab. Ya, mereka biasa menyusun puisi-puisi, syair-syair yang terkadang kalimat-kalimatnya berupa penghinaan atau merendahkan orang lain atau membuka aib orang lain, ya, termasuk ghibah, maka jelas ini diharamkan. Makanya namanya ghibah itu membuka aib orang lain dan juga merendahkannya, menghinanya, bukan hanya lewat haja, lewat syair atau puisi, bahkan lewat apapun jalannya yang namanya menggibah orang lain, kemudian menyebutkan aibnya atau membuka aibnya atau merendahkannya, tetap hukumnya diharamkan. Termasuk haja juga diharamkan tentunya. Ini kebiasaan orang Arab yang biasa membuat syair atau puisi-puisi ya dengan tujuan merendahkan atau menggibah atau merusak kehormatan orang lain. Bahkan terkadang jika syair-syairnya itu menggambarkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang jorok misalnya. Makanya diharamkan hal seperti itu. Tentu tidak semua puisi, tidak semua haja itu diharamkan. Haja yang diharamkan, haja yang jelas mengandung ghibah, mengandung dusta misalnya, dan hal-hal yang merusak lainnya. Masalah ke-302. Melakukan haja dengan selain syair apabila mengandung ciri-ciri syair seperti puisi dan kalimat-kalimat yang indah hukumnya sama dengan syair, yakni tidak diperbolehkan. Misalnya ketika haja yang dibuat untuk hayalan-hayalan tertentu, ya, sekalipun selain bentuk syair, kalau dia kandungannya seperti haja, ada penghinaan dan yang lainnya, maka tetap diharamkan, sekalipun bukan dalam bentuk puisi atau syair. Masalah 303. Hukumnya tidak boleh dan berdosa melakukan haja terhadap orang Islam, baik Sunni maupun Syiah, baik adil ataupun fasik. Ya. Artinya membuat syair dengan penghinaan atau dengan kata-kata yang merendahkan atau mengandung ghibah atau membuka aibnya, ya baik kepada orang Sunni, orang Syiah apalagi, maka tetap hukumnya diharamkan, tidak diperbolehkan. Dengan pantun-pantun juga misalnya, ya tidak boleh. Yang bisa merusak hubungan, merusak akhlak, merusak hati, dan akan menimbulkan permusuhan sesama. Masalah ke-304. Sekadar melakukan haja terhadap orang kafir, hukumnya boleh. Baik musyrik ataupun non-musyrik. Kecuali haja yang mengandung kezaliman, tuduhan, dan dusta. Maka haja seperti ini tidak dibolehkan. Ya. Jadi sekedar untuk menghinakan orang kafir atau sedikit merendahkan, itu dibolehkan. Baik kafir yang musyrik maupun non-musyrik. Baik ahlul kitab maupun non-ahlul kitab. Tapi haja-haja yang mengandung kezaliman, tuduhan dusta, ya, itu tetap tidak dibolehkan sekalipun terhadap orang yang kafir. Masalah 305. Pada kondisi ketika melakukan haja mengandung maslahat yang lebih besar daripada kerugiannya, maka haja dibolehkan. Misalnya seperti melakukan haja demi untuk menyelamatkan nyawa seorang nabi atau wali ilahi ataupun seorang mukmin. Ya. Misalnya menyampaikan pesan lewat syair, lewat haja. Ya. Karena mungkin kalau lewat tulisan biasa, ya, akan mudah dipahami dan tidak akan tersampaikan nantinya. Tapi lewat haja, lewat syair mengandung kata-kata kinayah, sindiran, akan dipahami oleh yang menerimanya. Nah, ketika tujuannya baik, ada maslahat seperti menyelamatkan nyawa seorang muslim, maka haja seperti itu dibolehkan.
Bahkan dengan jalan apapun ketika upaya menyelamatkan nyawa seorang muslim, apalagi mukmin, apalagi seorang yang terhormat, seorang nabi, seorang wali, seorang ulama, dengan cara apapun, maka untuk menyelamatkan nyawa itu dibolehkan. Lewat tulisan, lewat telepon, lewat isyarat, lewat puisi, lewat hajah, lewat apa saja, tujuan untuk menyelamatkan nyawa. Ini maslahat yang sangat besar tentunya. Maka dibolehkan. Bahkan berdusta sekalipun, ketika seorang muslim atau seorang ulama dia bersembunyi di satu tempat, kita ditanya, kita bilang tidak ada, kita berdusta, maka di situ dusta yang dibolehkan bahkan diharuskan untuk menyelamatkan nyawa seorang ulama atau seorang muslim. Masalah 306. Hukumnya boleh melakukan hajat terhadap ahli ribah. Apa itu ahli ribah? Ahli ribah ialah orang-orang yang menciptakan keraguan di tengah-tengah masyarakat. Dan ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang menciptakan bid'ah dalam agama. Sehingga masyarakat tidak lagi mempercayainya, kecuali jika hajat tersebut malah berdampak sebaliknya. Maka pada kondisi seperti ini tidak dibolehkan. Ya, ini terkait hajat. Yang dibolehkan yaitu hajat bertujuan untuk agar masyarakat menjauhkan ahli ribah. Itu orang-orang yang suka membuat keraguan dalam akidah atau suka membuat bid'ah, ya. Maka membuat hajat, syair, pantunan, puisi-puisi, tujuannya agar masyarakat menjauhkan ahli bid'ah tersebut atau ahli yang suka membuat keraguan, ya. Maka itu dibolehkan. Bahkan cukup bagus, ya. Agar masyarakat sadar bahwa yang dibawa oleh orang itu adalah sesuatu yang bid'ah misalnya. Nah, sampai di sini sudah selesai pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Ahkam, ya. Kita akan lanjut dengan soal jawab yang dari kitab Fatwa-Fatwa. Ya. Hukum melukis dan memahat. Ini pun banyak pengulangan tentunya. Dalam bentuk soal jawab akan menambah pemahaman kita tentang hukum-hukum yang tadi sudah kita bahas insya Allah. Di dalam kitab fatwa-fatwa pada soal yang ke-132 terdapat pertanyaan, perhatikan pertanyaannya. Apa hukum membuat boneka, memahat dan melukis makhluk hidup dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia? Dan apa hukum menjual, membeli, menyimpan, dan menampilkannya dalam drama? Jawaban beliau, hafizahullah, adalah tidak ada larangan memahat, melukis, dan menggambar benda-benda yang tidak bernyawa. Demikian pula memahat. Ya. Wordnya belum kelihatan. Coba di-share ulang. Jadi cuma masuk ke halaman antum. Ada hukum melukis, fatwa tentang melukis, foto dan film, bab muamalah kayak gitu. Oh gitu. Jadi ya. belum kelihatan Word yang dibuka. Ya. Jadi coba di stop dulu share-nya, lalu di-share ulang. Di-share ulang ya. Ya, sudah lihat belum? Sudah ada belum? Sudah, Ustaz? Iya ada. Ya, itu masalah ke-132 tentang hukum membuat boneka, memahat, dan melukis. Ya, sudah kita baca jawabannya. Saya ulangi. Tidak ada larangan memahat, melukis, dan menggambar benda-benda yang tidak bernyawa.
Demikian pula memahat, menggambar dan melukis makhluk yang bernyawa yang tidak timbul atau tidak utuh. Sedangkan membuat patung manusia dan seluruh binatang secara utuh, maka tidak diperbolehkan. Itu fihi iskal. Namun tidak dilarang menjual, membeli, dan menyimpan lukisan atau gambar dan patung dalam bentuk apapun. Juga menampilkannya dalam drama. Jadi diharamkan yaitu membuat patung manusia dan hewan yang utuh, yang bernyawa, dan itu pun terbatas dalam pembuatannya. Adapun kalau membeli atau menyimpan di tempat pajangan misalnya, menjual belikannya, maka itu dibolehkan, tidak ada masalah. Yang diharamkan adalah membuatnya, yaitu membuat patung yang bernyawa secara utuh, seluruh badan misalnya, baik itu hewan maupun manusia. Soal ke-133. Dalam kurikulum pendidikan yang baru, terdapat mata pelajaran yang dinamakan membangun kemandirian diri sendiri. Sebagian isinya berkenaan dengan memahat. Sebagian guru menyuruh para siswa membuat boneka atau patung anjing, kelinci, dan sebagainya dari kain atau dari sesuatu yang lain dalam bingkai kegiatan yang disebut kerajinan tangan. Apa hukum membuat benda-benda seperti itu? Apa hukum para guru yang menyuruh para siswa melakukannya? Dan apakah utuh dan tidaknya boneka dan patung tersebut mempunyai andil dalam hukumnya? Ya, di soalnya kita perhatikan jawabannya. Tidak ada halangan, ini tidak ada larangan, ini dibolehkan hal itu bila secara uruf, ini menurut pandangan masyarakat, dianggap tidak berbentuk seperti binatang secara utuh. Atau bila para siswa belum mencapai usia baligh. Ya. Jadi berbeda antara anak-anak atau pelajar yang telah berusia baligh dengan yang belum baligh. Ketika yang belum baligh di sekolah ada perintah membuat misalnya gambar hidup atau yang berbentuk timbul begitu dari hewan, dari manusia, berupa hewan, ya kan pelajar belum balik maka dibolehkan ketika ada tugas atau perintah dari sekolahnya. Tapi kalau sudah balik ini lain hukumnya. Karena itu tidak halangan, itu dibolehkan hal itu bila menurut pandangan masyarakat umum hal itu tidak dianggap sebagai yang berbentuk seperti binatang secara utuh. Ya. Soal ke-134. Apa hukum bocah-bocah dan muda-mudi melukis atau menggambar kisah-kisah Al-Quran? Seperti bila anak-anak kecil disuruh menggambar kisah Ashabul Fil, itu tentang tentara bergajah, atau kisah laut yang dibelah Musa alaihissalam dan lainnya. Jawabannya adalah tidak ada larangan untuk perbuatan itu sendiri. Namun wajib melukis dari fakta dan realitas sejati dan harus menghindar dari menjelaskan hal-hal yang bertentangan dengan fakta atau hal-hal yang menimbulkan pelecehan. Jadi pada dasarnya hal itu dibolehkan. Ketika melukis kisah-kisah kayak Ashabul Kahfi, Ashabul Fil dan sebagainya. Ketika tidak menimbulkan kerusakan atau mengandung kedustaan atau menyelewengkan kisahnya misalnya, maka tidak ada masalah. Masalah ke-135. Bolehkah membuat boneka atau patung benda-benda bernyawa seperti manusia dan lainnya dengan mesin yang dipersiapkan secara khusus untuk itu? Ini soal berkaitan dengan mesin khusus yang membuat boneka. Bukan dilakukan oleh manusia, tapi oleh mesin. Boleh membuatnya dengan mesin. Selama tidak bergantung pada pekerjaan manusia secara langsung. Jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan. Itu iskal. Artinya ketika mesin itu seperti mesin jahit misalnya,
yang bergantung pada manusia untuk menggerakkannya, menjalankan benangnya, menjahitnya, maka tidak dibolehkan. Ya, tapi kalau misalnya sekedar diprogram, kemudian tinggal diklik saja berjalan sendiri, tidak bergantung langsung, maka itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Masalah ke-136. Apa hukum membuat perhiasan dan manik-manik berbentuk patung? Dan apakah benda yang menjadi bahan pembuatan patung mempunyai andil dalam hukum haramnya? Jawab, tidak diperbolehkan membuat patung benda bernyawa secara utuh. Ya, secara utuh ya. Jelas tidak boleh. Tanpa membedakan bahan pembuatan patung dan penggunaannya untuk perhiasan dan lainnya. Jadi baik untuk perhiasan, untuk selain perhiasan, kalau patung itu utuh seluruhnya, maka tidak diperbolehkan. Soal ke-137. Apakah mengembalikan bagian-bagian boneka seperti tangan, kaki, dan kepala tercakup dalam lingkaran hukum haramnya membuat boneka dan termasuk haram seperti membuat patung? Jawab, sekadar membuat dan mengembalikan beberapa anggota tubuh boneka tidak tergolong perbuatan membuat patung. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diperbolehkan. Sedangkan merakit anggota tubuh patung benda bernyawa seperti manusia dan lainnya hingga menjadi sempurna dianggap sebagai perbuatan membuat patung. Ya. Jadi beda antara mengembalikan yang sudah copot misalnya atau sudah jatuh dari bagian tubuhnya, berbeda dengan merakitnya. Kalau merakit dari kosong sehingga disusun bagian kakinya, tangannya, badannya, kepalanya, itu merakit, itu tidak dibolehkan. Itu sama dengan membuat patung. Tapi kalau sekedar untuk menempelkan saja dari yang jatuh, yang copot, maka tidak ada masalah. Soal ke-138. Apa hukum menato yang populer di sebagian masyarakat dengan menggambar pada salah satu bagian tubuh secara permanen dan tidak luntur? Dan apakah ia termasuk penghalang yang mencegah keabsahan mandi dan wudhu? Masalah tato ya, sudah kita bahas tadi, tidak masalah. Tentu ini pun jawabannya sama ya. Jawabannya adalah tato tidaklah diharamkan. Tato tidaklah diharamkan. Sedangkan bekas yang ada di bawah kulit bukanlah penghalang yang mencegah sampainya air. Karenanya, jelas ya. Jadi tato bukan sebagai penghalang, bahkan mandi dan wudhu ketika ada tato misalnya ada gamsa. Jadi nggak perlu dikerok atau dibersihkan sampai merusak kulit atau menyakitkan. Tidak perlu. Karena hukumnya wudhu dan mandi pun dianggap sah. Soal ke-139. Ada pasangan suami istri pelukis kondang. Profesi mereka adalah memperbaiki papan kanvas lukisan artistik. Sebagian besar dari lukisannya menampilkan masyarakat Kristiani. Sebagian lain memuat gambar salib atau sosok Siti Maryam Masih alaihissalam. Banyak pemilik lembaga, perusahaan, dan gereja yang mendatangi keduanya meminta perbaikan bagian-bagian lukisan yang rusak karena sudah lapuk atau kuno dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bolehkah pekerjaan tersebut? Dan apakah boleh menggunakan imbalan yang mereka terima dari pekerjaan tersebut? Sebagai catatan, kebanyakan lukisan yang mereka terima tergolong seperti di atas. Dan mereka tidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan keduanya adalah pasangan yang taat kepada ajaran Islam. Ya, lihat jawabannya. Sekadar memperbaiki papan kanvas lukisan artistik tidaklah bermasalah
meski menampilkan masyarakat Kristiani atau Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam alaihissalam. Menerima upah dari pekerjaan tersebut dan menjadikan sebagai profesi untuk memperoleh nafkah dari upahnya juga tidak bermasalah. Kecuali jika hal itu dianggap sebagai perbuatan penyebaran kebatilan atau memberikan dampak yang buruk yang lainnya. Pada dasarnya tidak diharamkan ya, memiliki lukisan yang antik, yang artistik, milik gereja, milik orang Kristen dan yang lainnya. Kita hukum awali ya. Tapi kalau misalnya menimbulkan dampak yang buruk yang tadi sudah saya jelaskan, merusak akidahnya misalnya, menggunakan orang lain bisa masuk Kristiani, maka hal itu tidak dibolehkan karena menjadi hukum sanawi. Ya. Sampai di sini sudah jelas tentang hukum-hukum melukis dan menggambar. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Akhi Iswana bagi yang ingin bertanya. Silakan jika ada pertanyaan. Ustaz, Ya. ada dari Nunung Nurjana, Ustaz, dari FB. Ya. Pertanyaannya itu kalau gambar atau patung itu berisi sindiran atau ejekan atau mencerminkan kesombongan dan fitnah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya. Hal ini jelas tidak dibolehkan ketika mengandung kerusakan, merusak akhlak, merusak misalnya ruh seseorang, mengakibatkan permusuhan, merendahkan orang, tentu sudah jelas tidak dibolehkan. Jadi apapun pekerjaan seseorang, apapun yang diperbuat oleh seseorang, ketika hasilnya seperti itu, merendahkan orang lain, mengejek, merusak akhlaknya sehingga menimbulkan kesombongan, kecongkakan, apapun akibatnya, ketika akibatnya adalah buruk, maka perbuatan apapun tidak diperbolehkan. Termasuk membuat patung, lukisan, atau misalnya karikatur ya, tentu tidak diperbolehkan. Ya. Pertanyaan kedua, itu bagaimana dengan pembuatan patung para pahlawan? Apakah diharamkan atau tidak? Ya, ketika patung para pahlawan itu dibuat seutuhnya, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, lengkap, sempurna, karena dia dalam makhluk bernyawa, maka tidak diperbolehkan. Kecuali kalau tidak utuh. Misalnya ada bagian, misalnya separuh badannya begitu. Ya. Dari bagian tengah badan sampai ke atas, sampai mukanya, itu jelas produk patung, kelihatan, nampak, itu diperbolehkan. Tapi kalau utuh seluruhnya, itu tidak diperbolehkan. Membuatnya diharamkan. Karena itu, untuk mencari solusi atau hilah ya, hilah syariah. Dari satu sisi, misalnya kalau terpaksa dianggap penting sekali untuk melestarikan jasa orang yang berjasa tersebut, pahlawan tersebut, dan tidak mungkin dengan cara yang lain, misalnya kalau ada seperti itu, jadi harus dibuat patung supaya jasanya kelihatan, bisa dikenang misalnya. Walaupun terpaksa, maka bisa menyuruh orang-orang yang non-muslim yang membuat patung utuh. Gitu. Karena yang diharamkan adalah membuatnya, adapun menyimpannya di jalanan atau meletakkannya di museum atau di depan gedung tertentu, misalnya, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Yang diharamkan adalah membuatnya. Jadi boleh menyuruh membuat orang-orang yang non-muslim, kemudian dibayar dan dibeli. Itu kalau dianggap sangat penting. Ya. Tapi mungkin sekedar untuk mengenang jasa pahlawan agar masyarakat yang belum mengenal dan generasi berikutnya agar mengenal, maka bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan separuh badan, sehingga itu dibolehkan dan selamat dari keharaman. Itu yang bisa diberikan jawabannya, karena bukan termasuk darurat yang sampai misalnya merusak misalnya pencaharian atau misalnya mendatangkan bahaya yang sangat, ya mungkin seperti itu ya, masih bisa mencari solusi lain yang bisa dibolehkan atau dihalalkan. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Ya, silakan ada soal yang lain barangkali.
Sementara baru itu Ya. pertanyaannya. Kita tunggu ya, mungkin ada pertanyaan, persilakan. Oke, kita akan lanjutkan ke masalah yang berikutnya. Ini saya sharing tentang gambar, foto, dan film. Belum keluar ya? Belum. Sudah keluar belum? Sudah. Sudah ya? Iya. Kita lanjutkan dari kitab fatwa-fatwa terkait dengan masalah gambar atau foto dan film. Soal yang ke-94. Apa hukum memandang gambar wanita non-muhrim yang tidak berjilbab atau tidak tertutup secara syar'i? Apa hukum memandang gambar wanita di televisi? Dua ya. Dan adakah perbedaan antara hukum memandang wanita muslimah dan lainnya dan hukum memandang gambar yang ditampilkan dalam siaran langsung atau tidak langsung? Jawabannya adalah, perhatikan jawabannya, hukum memandang gambar atau foto wanita non-muhrim tidaklah sama dengan hukum memandang wanita non-muhrim itu sendiri. Jadi beda antara memandang fotonya dengan orangnya langsung. Kalau memandang orangnya langsung ya jelas hukumnya haram ketika tidak berhijab misalnya. Tidak memakai pakaian yang rapi sehingga menimbulkan syahwat. Ini kalau langsung jelas diharamkan. Kalau foto bagaimana? Karena itulah ia boleh dilakukan kecuali bila disertai dengan riba dan khawatir terjerumus dalam fitnah atau bila ia adalah gambar wanita muslimah yang dikenal oleh orang yang memandangnya. Jadi jelas bahwa hukum memandang wanita muslimah yang tidak dikenal dan dia tidak berhijab dengan rapi itu dibolehkan. Sekedar memandangnya tentunya. Tapi kalau memandangnya, melihatnya untuk menikmati ya, karena mungkin tertarik dan sebagainya, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya ketika seorang pekerja, misalnya pembuat KTP lah katakanlah, atau pekerja pembuat paspor, atau yang lainnya, membuat dokumen-dokumen tertentu, di mana dia harus melihat gambar untuk ditempelkan di KTP atau di tempat yang lainnya. Dan ada gambar-gambar wanita muslimah yang tidak berhijab. Ini bagaimana? Nah, sekedar melihat gambar wanita muslimah tidak berhijab, yaitu lihat fotonya, tanpa ada riba, tanpa ada syahwat, tanpa tujuan menikmatinya, maka dibolehkan. Kecuali kalau wanita muslimah yang tidak berhijab itu dikenal, maka tidak dibolehkan. Berdasarkan ihtiyat wujubi, yaitu kehati-hatian yang sangat ditekankan sekali, bersifat wajib, tidak boleh memandang gambar atau foto wanita dan muhrim yang ditampilkan di televisi secara langsung. Sedangkan dalam siaran tunda atau tayangan tidak langsung di televisi, boleh dipandang tanpa riba dan kekhawatiran terjerumus dalam fitnah. Ya. Ini secara ihtiyat wujubi tentunya. Itu kehati-hatian sangat dianjurkan. Jadi foto, ya memandang foto atau gambar wanita yang non-muhrim ditampilkan di televisi. Kalau langsung, siaran langsung, maka tidak dibolehkan. Berbeda kalau bukan siaran langsung. Ya. Bahkan kalau bukan siaran langsung pun, tapi memandangnya mengandung riba, ada syahwat begitu, karena tertarik, maka jelas hukumnya tidak diperbolehkan juga. Soal yang ke-95. Apa hukum menyaksikan program-program televisi satelit? Dan apa hukum para penghuni provinsi-provinsi yang bersebelahan dengan negara-negara Teluk Persia
menonton acara televisi negara-negara tersebut? Jawab, acara-acara yang disiarkan melalui satelit-satelit barat, negara barat, dan sebagian besar negara-negara tetangga karena mengajarkan ide-ide sesat dan ini ada bukunya ya, dan seringkali menyebabkan kesesatan dan keterjatuhan dalam keburukan-keburukan dan hal-hal yang diharamkan, maka tidak dibolehkan. Ya, tidak boleh menangkap ada menonton siaran tersebut. Ya, jadi baik itu siaran langsung ataupun bukan siaran langsung, baik kiriman film, gambar, acara dari luar negeri maupun dalam negeri, kalau itu bisa merusak akhlak, merusak pergaulan, merusak hubungan dengan sesama muslimin, mendatangkan budaya-budaya yang merusak, maka jelas diharamkan, sekalipun dari luar. Ini pertanyaan di Iran tentunya, karena di Iran itu tidak ada acara-acara seperti film atau sinetron atau film seri yang merusak akhlak. Sudah disensor tentunya. Karena itu biasanya film-film yang merusak itu buatan dari luar dan dikirimkan. Ini pertanyaan di negara Iran. Kalau di kita Indonesia jelas. Baik dalam Indonesia sendiri, film-film, sinetron, film seri dan yang lainnya buatan dalam negeri sendiri ketika merusak akhlak, merusak pergaulan, merusak iman, dan lain sebagainya, jelas hukumnya adalah haram. Soal ke-96. Apakah ada masalah syar'i dalam menonton atau mendengarkan acara-acara komedi dari radio dan televisi? Jawabannya adalah mendengarkan hal-hal yang jenaka dan menonton drama komedi tidak masalah, kecuali jika mengandung pelecehan terhadap kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Jadi sekedar untuk mendengarkan dan menonton hal-hal yang lucu misalnya, atau yang untuk menghibur diri yang jenaka, itu tidak ada masalah. Tapi kalau mengandung pelecehan, penghinaan, menanyakan orang lain, misalnya mengandung ghibah, ya, dan sebagainya, mengandung penyakit hati, maka menjadi tidak boleh hukumnya. Juga misalnya mendatangkan tertawa yang bisa melupakan zikir kepada Allah. Tertawa yang terbahak-bahak misalnya. Ya sampai lalai, lupa kepada Allah, itu menjadi tidak dibolehkan. Karena itu sebaiknya hal itu dihindari. Di samping tidak ada manfaatnya melihat hal-hal yang seperti itu, juga kebanyakan kalau kita Indonesia melihatnya, biasanya ungkapan-ungkapannya mengandung ungkapan-ungkapan yang bohong, yang dusta, bahkan yang menyerapir pada jorok-jorok dan porno. Maka tidak diperbolehkan. Memang ada selawak-lawak di Iran yang saya perhatikan itu tidak mengandung hal-hal yang jorok, hanya menghibur saja buat orang ketawa. Nah, ketika ketawanya wajar untuk menghibur saja, tidak mengandung kerusakan, itu dibolehkan. Tapi saya melihat pada umumnya di Indonesia, ya, sulit untuk mencari lawak-lawak yang dihalalkan secara murni. Sangat sulit. Kita perhatikan lawak di Indonesia, pertama mengundang tertawa terbahak-bahak beramai-ramai. Sampulnya laki perempuan yang menonton. Ungkapan-ungkapan yang mengandung dusta atau misalnya yang menyerapkan kepada hal yang jorok, ya, mengandung merendahkan orang lain, menggibahnya, membuka rahasia orang lain dan sebagainya, bahkan bisa jadi akan membuat dan menjadikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Jadi ala kulli hal, alangkah baiknya ketika kita menghindari lawak-lawak yang ada di Indonesia yang kita tidak menyaringnya lagi. Harus disaring betul. Dan sebaiknya cari hiburan yang lain yang betul-betul kehalalnya 100%. Jangan yang kita ragukan. Karena salah satu hal yang diharamkan tertawa terbahak-bahak. Ya. Siapapun orangnya kalau tertawa terbahak-bahak, maka jelas akan hukum haram. Siapapun orangnya. Walaupun yang tertawa terbahak-bahak pakai sorban, ya, hafal Quran, tetap hukumnya haram. Karena tawa terbahak-bahak itu dapat menggembirakan setan dan akan membuat api neraka naik ke atas, ya. Itu karena itu dalam hadis kita mendengar dhahkul anbiya'i at-tabassum. Tertawanya para nabi adalah senyum, tidak keluar suara, ya. Tapi dhahku syaitani al-qahqahah. Tertawanya syaitan dengan terbahak-bahak.
Nah, kita terbahak-bahak berarti meniru tertawanya syaitan yang tidak diperbolehkan. Soal ke-97. Saya dipotret beberapa kali saat pesta perkawinan. Ketika itu saya tidak mengenakan hijab secara sempurna. Foto-foto itu kini ada di tangan teman-teman dan kerabat saya. Apakah saya wajib mengumpulkan kembali foto-foto tersebut? Jawabannya adalah, jika keberadaan foto-foto itu di tangan orang lain tidak menimbulkan dampak buruk, atau Anda tidak mempunyai andil dalam memberikan foto-foto itu kepada mereka, atau mengumpulkannya kembali dari orang-orang lain menyulitkan Anda, maka tidak ada taklif atau kewajiban atas Anda untuk melakukannya. Dibiarkan saja, ya, kecuali kalau yakin nanti foto itu bisa disebarkan di media-media lewat WhatsApp, lewat Telegram dan sebagainya, akan merusak dan mengundang fitnah, maka tidak dibolehkan. Pada kondisi seperti itu maka harus disampaikan pada yang mengumpulkan foto agar jangan men-share-nya ke orang lain. Soal yang ke-98. Apakah bermasalah secara syar'i mencium gambar Imam Khomeini radhiyallahu ta'ala an dan para syuhada, sebab bukankah mereka bukanlah muhrim kami? Ya. Ini mencium ulama, mencium Imam Khomeini, gambar Rahmat dan sebagainya. Wanita yang menciumnya misalnya sedang mencium gambar, apa hukumnya? Jawab, secara umum gambar atau foto non-muhrim bukanlah diri non-muhrim itu sendiri. Jadi berbeda antara foto dengan orangnya langsung tentunya. Karenanya tidak ada masalah mencium gambar non-muhrim, yaitu gambar Imam Khomeini dan yang lainnya, karena penghormatan dan mencari berkah atau tabarruk, serta sebagai ungkapan cinta, selama bebas dari tujuan riba dan kekhawatiran terjatuh dalam maksiat. Ya. Jadi kalau Imam Khomeini insya Allah tidak ada yang tertarik untuk tujuan misalnya syahwat. Nauzubillah. Tapi kalau ulama masih muda misalnya, ya bisa jadi wanita menciumnya karena tertarik, karena syahwat, maka hal itu tidak dibolehkan. Tapi menciumnya mencium penghormatan, mencium gambar Rahbar, mencium gambar Imam Khomeini, Syekh Bejat, para ulama, para ulama, mereka juga sudah tua-tua dan tujuannya untuk keberkahan, maka diperbolehkan. Jadi boleh wanita mencium gambar para ulama yang betul-betul untuk tujuan menghormatinya, bertambah dengannya dan mengambil hikmah yang banyak insya Allah. Ya. Tapi memang tidak ada laki-laki yang mencium gambar wanita sebagai ulama misalnya, karena tidak ada memang. Dan tidak ada marja dari wanita, ya, marja taklid. Mungkin sampai ke tingkat derajat ulama ada, cuma tidak seperti laki-laki yang bisa disebarkan fotonya, bisa dijual belikan malah. Di wanita sekalipun sangat alim tidak ada fotonya, tidak disebarkan. Karena itu tidak ada laki-laki yang mencium gambar atau foto wanita yang alim untuk ambil berkah. Itu tidak. Jadi keberkahan diambil hanya foto-foto ulama yang laki-laki saja. Ya, soal ke-99. Bolehkah menonton gambar porno atau semi porno para wanita yang tidak dikenal dalam film-film bioskop dan lainnya? Jawab, menonton film dan memandang gambar tidak sama hukumnya dengan memandang non-muhrim itu sendiri. Tidak ada larangan syar'i memandangnya selama tidak disertai syahwat dan riba dan tidak menimbulkan akibat buruk. Namun mengingat bahwa memandang gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat seringkali tidak terlepas dari dorongan syahwat dan menjadi awal perbuatan berdosa, maka ia diharamkan. Jadi ini kesimpulannya terakhir, memandang dan menonton film-film porno walaupun dimainkan oleh orang-orang musyrik misalnya, tetap haram hukumnya. Kenapa? Karena hal itu dapat mengundang syahwat. Apalagi buat anak muda, ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, apalagi ketika masih muda maka akan mengundang syahwat, menggerakkan syahwat dan membahayakan serta merusak akidah, merusak akhlak, merusak hati, membuat sholat tidak khusyuk, akan rusak. Nah itu menjadi diharamkan, sekalipun yang memainkan peran tersebut adalah orang yang kafir, orang yang musyrik. Ya.
Soal yang ke-100, bolehkah wanita membiarkan dirinya difoto dalam pesta-pesta perkawinan tanpa izin suami? Dan jika boleh, apakah ia wajib mengenakan jilbab secara utuh? Jawabannya adalah, pada dasarnya kebolehan difoto tidak bergantung pada izin suami. Jadi kalau wanita ingin difoto misalnya, dipakai jilbab rapi, tidak perlu izin pada suaminya. Kecuali sebelumnya suaminya melarang, nggak boleh, tidak mengizinkan, itu lain halnya. Ya, suaminya mutadayyin, suaminya girohnya tinggi, tidak boleh istrinya dipampang atau dipajang di tempat-tempat di media yang lain. Ada pesan begitu, maka harus diperhatikan pesan suami tersebut. Jadi suami yang punya giroh, suami yang seperti itu melarang istrinya untuk foto sembarangan, memperhatikan pakaiannya, auratnya, rambutnya, tangannya, suka menegurnya, itu laki-laki yang giroh. Itu tanda kecintaan yang murni seorang laki-laki kepada istrinya. Cinta yang murni, cinta yang akan mengajak kepada akhirat tentunya. Kalau laki-laki tidak ada gira pada istrinya, dia akan dibiarkan. Bicara dengan orang lain seenaknya, tertawa terbahak-bahak, sana kemari, bercanda, dan seterusnya, itu tidak ada gira, itu berbahaya. Tanggung jawabnya berat di akhirat, laki-laki seperti itu. Jika wanita seperti itu, ya akan mendapat la'nat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluk yang hidup. Namun jika diperkirakan akan dipandang oleh non-muhrim dan bila tidak menimbulkan dampak buruk, maka ia wajib mengenakan secara utuh. Ya, ini kalau berakibat buruk dipandang oleh orang non-muhrim yang kenal nantinya, maka tidak dibolehkan, harus memakai jilbab yang rapi. Sebaiknya jangan menyebarkan foto-foto sembarangan. Bahkan foto-foto untuk profil sekalipun, ya, yang menampakkan solekannya, bibir merahnya, bedaknya nampak lebih muda dan menimbulkan syahwat bagi memandangnya laki-laki, maka tidak boleh. Karena itu kalau boleh saya berpesan, ya, jangan membuat profil dengan gambar sendiri bagi wanita, dengan gambar sendiri yang menampakkan zinahnya, perhiasannya, atau make up-nya. Yang bisa mengundang syahwat bagi laki-laki yang melihatnya nanti. Dan nggak ada manfaatnya juga. Ya. Bahkan profil itu yang bagus, ya profil Imam Khomeini, misalnya Qasim Sulaimani, para ulama, dan lain sebagainya, itu yang bagus. Sehingga yang melihatnya mengingatkan pada akhlak seorang ulama. Dan menyambung pada ingatan ke akhirat, insya Allah. Sampai di sini dulu, sampai masalah 100 ya. Nanti kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya persilakan ada yang bertanya. Ya, saya persilakan jika ada yang bertanya. Ustaz Siporna, ada pertanyaan, dipersilakan. Belum ada. Ya. Kita tunggu 1-2 menit ya, barangkali ada yang mau bertanya, baik lewat chat ataupun langsung, dipersilakan. Atau mungkin yang memberikan komentar ataupun yang menambahkan, dipersilakan, bukan hanya bertanya saja. Ya, kalau memang tidak ada, maka saya mohon pamit. Sampai di sini dulu sudah 1 jam. Insyaallah asra kita hanya 1 jam saja.
agar tidak terlalu panjang. Mari kita teruskan pada minggu mendatang masalah yang ke-101 insya Allah. Atas perhatian antum semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ketika ada kekurangan, kejanggalan, dan ketika ada hal yang belum jelas, silakan dipertanyakan dengan misalnya mengajukan soal lewat WhatsApp atau lainnya. Jika ada kekurangan, kejanggalan, tolong diperbaiki dan diislah. Ya. Saya mohon pamit ya, karena 1 jam, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Afwan.